Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1921 sampai bab 1924. Tubuh seorang pria paruh baya benar-benar muncul di sini. Matanya terbuka lebar, dan ada 3 jari di tangannya yang sudah kaku. Jari ini milik pria kecil sebelumnya. Adegan aneh terjadi, kaki Wei Wei melemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Ye Chong, Xia Yuhei, dan para kekasih muda sebelumnya juga datang. Saat semua orang melihat pemandangan ini, semua orang tampak ketakutan dan khawatir. Terutama Xiao Ming dan Xiao Jiao yang sangat ketakutan sehingga jika ini bukan pesawat, pasangan muda itu akan melompat keluar jendela dan melarikan diri. Ye Chong mengerutkan kening. Apa yang terjadi di pesawat sungguh sulit dipercaya. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba menyadari masalah yang lebih aneh lagi. Meskipun ada banyak kebisingan di sisi mereka, kecuali beberapa dari mereka, penumpang lain bahkan tidak dapat melihat dan sepertinya tidak bereaksi. Apakah orang-orang ini tidak penasaran sama sekali? Saat ini, Wei Wei melihat sesuatu yang tidak biasa. Di mana Lily? Sesuatu yang aneh terjadi, pramugari lain, Lily, tidak muncul. Ini terlalu aneh. Pada saat ini, Xiao Jiao menunjuk ke tubuh pria paruh baya itu dan berteriak lagi. Ini, ada sesuatu di bawah sana. Dengan satu kalimat, hati semua orang ditarik ke dalam gua es. Semua orang dengan cepat melihat ke bawah tubuh pria paruh baya itu dan menemukan bahwa memang ada sesuatu di sana. Di bawah tubuh pria paruh baya itu, sepotong pakaian merah terlihat. Ye Chong berani dan segera mengangkat tubuh pria paruh baya itu. Ternyata ada orang lain di bawah tubuh pria paruh baya itu. Itu tidak lain adalah pramugari lain, Lily. Terlebih lagi, Lily terlihat ketakutan setengah mati. Wei Wei benar-benar pingsan, menutupi wajahnya dan menangis. Pasangan muda itu berpelukan, wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Xia Yuhei, sebaliknya, memasukkan tangannya erat-erat ke dalam tas elfnya dan memegang pistol kecilnya. Bahkan Ye Chong merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hal mengerikan terjadi di pesawat ini. Tugas apa yang diberikan Zhu Jiayin kepadanya? Lalu, mata Ye Chong kabur, dan dia segera melihat ke arah bagian belakang kabin. Benar saja, dia melihat pria berkerudung itu lagi. Namun, seperti terakhir kali, pria berkerudung itu menghilang seketika. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa sepertinya setiap kali seseorang meninggal, pria berkerudung ini akan muncul. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Siapa dia? Dia sepertinya bukan manusia. Ia tidak terlihat seperti hantu, karena hantu tidak memiliki kecepatan seperti ini. Ye Chong bingung. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wei Wei dalam keadaan linglung, berdiri di sana dengan bodoh, berbicara pada dirinya sendiri. Ye Chong melihat bahwa Wei Wei menyedihkan, jadi dia menghiburnya, kamu kembali ke tempat dudukmu dulu dan serahkan padaku. Wei Wei mengangguk, lalu kembali ke tempat duduknya dengan linglung dan duduk. Jangan biarkan terjadi apa-apa lagi, jangan biarkan terjadi apa-apa lagi, kata Wei Wei dalam hati. Ye Chong, sebaliknya, membawa mayat pria paruh baya dan Lily dan menempatkan mereka di kelas bisnis. Setelah itu, beberapa orang kembali ke tempat duduknya karena terkejut. Kali ini, Xia Yuhei mengikuti Ye Chong dari dekat. Tampaknya Xia Yuhei juga menyadari bahwa Ye Chong adalah orang yang dapat diandalkan. Meskipun dia tidak mengatakannya, Xia Yuhei juga sangat takut dengan apa yang terjadi sekarang. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya saling memandang. Lalu,
Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu bilang sebelumnya bahwa seseorang membunuhmu." Xia Yuhe mengangguk, "Ya, siapa itu?" Ye Chong bertanya. Xia Yuhe berpikir sejenak dan ragu apakah akan memberitahu Ye Chong. Ye Chong berkata, "Ayo, sudah waktunya, mungkin kita bisa menyelesaikan situasi saat ini." Xia Yuhe mengangguk. Tepat ketika dia hendak memberitahu Ye Chong, sesuatu terjadi lagi. Tiba-tiba, terdengar suara perkelahian di dalam kabin. Ye Chong berbalik dan melihat pasangan muda itu berkelahi. Dan itu bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah pertarungan besar, dengan kedua orang saling meninju dan menendang dengan keras di bagian vital satu sama lain. Dengan tatapan itu, pengantin baru ini lebih terlihat seperti musuh yang membunuh ayah mereka dan tidak akan berhenti sampai ayah mereka meninggal. Keduanya saling memukul mati-matian, dan darah berceceran di mana-mana untuk beberapa saat. Mereka berdua awalnya adalah orang biasa, namun sekarang mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kekuatan seperti itu, bahkan Xiao Jiao mampu mematahkan hidung Xiao Ming dengan satu pukulan. Wei Wei terlalu takut untuk mendekat, dia hanya bisa berteriak tak berdaya, "Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Namun kedua orang itu tidak mendengarkan sama sekali dan terus saling membombardir dengan liar. Ketika Ye Chong berjalan mendekat dan dengan paksa memisahkan keduanya, semuanya sudah terlambat. Xiao Ming dan Xiao Jiao telah dipukuli sampai mati satu sama lain, bahkan dada mereka dipukuli hingga roboh. Pemandangannya sangat mengerikan. Ye Chong menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Dan yang lebih aneh lagi, mereka bertarung dengan sangat sengit hingga penumpang di sekitar mereka seolah-olah tidak melihat mereka dan masih duduk diam di sana. Hanya Wei Wei dan Xia Yuhe yang melihat ke sisi ini, terlihat khawatir. Kemudian, secara refleks, Ye Chong melihat kembali ke bagian belakang kabin. Benar saja, dia melihat pria berkerudung itu lagi. Pria berkerudung itu menghindar dan menghilang begitu saja lagi. Ye Chong merasa sangat aneh, mengapa pasangan muda ini tiba-tiba mulai bertengkar, Yiku Yue. Mereka pasti mengalami sesuatu, namun untuk detail spesifik tentang apa yang terjadi, Anda perlu melihat video pengawasan. Apalagi selama Anda melihat video pengawasan, Anda mungkin bisa menemukan penggagas di balik semua ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong bertanya kepada Wei Wei, "Bolehkah saya melihat pengawasan kabin?" Pengawasan kabin biasanya tidak diperlihatkan kepada orang luar, tetapi dalam situasi saat ini, perlu untuk melihatnya. Wei Wei mengangguk, "Ya, tapi pengawasannya ada di ruang kendali. Kita harus pergi ke ruang kendali di depan untuk melihatnya." Kemudian, Ye Chong, Xia Yuhe dan Wei Wei datang ke pintu ruang kendali. Meski penumpang di pesawat masih banyak, namun mereka semua seperti zombie dan terlihat tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi saat ini. Awalnya, pasangan muda itu masih sangat prihatin dengan keadaan sekitar, namun setelah kematian mereka, nampaknya hanya Ye Chong dan 3 lainnya yang masih hidup. Setelah Wei Wei sampai di pintu, dia membunyikan bel pintu di dalam. Namun setelah menelepon beberapa kali berturut-turut, tidak ada respon sama sekali. Wei Wei merasa sedikit aneh, apa yang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Mengapa tidak ada suara sama sekali? Sebenarnya, Ye Chong pernah merasa sangat aneh sebelumnya. Saat Wei Wei datang memanggil seseorang sebelumnya, tidak ada respon sama sekali. Terlebih lagi, dengan kejadian sebesar itu di pesawat, anehnya tidak ada satupun kapten dan pria gay yang muncul. Memikirkan hal ini, Ye Chong bersiap membuka pintu dengan kekerasan. Pintu kabin tidak bisa dibuka oleh orang biasa, meski dipukul dengan palu. Namun, pintu seperti itu hanyalah sepotong kue untuk Ye Chong. Saya melihat Ye Chong menekan kunci pintu, dan kemudian dengan suara teredam, seluruh pintu penyok. Pintu baja tahan karat yang semula kuat dan rapat kini telah retak.
Kuncinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chong. Melihat kekuatan destruktif Ye Chong, Wei Wei dan Xia Yuhe tercengang. Lalu, Ye Chong mendorong mereka menjauh. Namun, di dalam kabin, kapten, kopilot, dan 2 pramugari semuanya tergeletak di tanah, tewas. Ada masker oksigen yang tergantung di atas kepala keempat orang tersebut. Pesawat sedang dalam mode autopilot saat ini. Wei Wei sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berkata sambil mundur 2 langkah karena tidak percaya. Dan ketika dia keluar dari pintu taksi dan melihat ke kursi di depan pintu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lalu, Wei Wei mengeluarkan jeritan paling menakutkan sejauh ini. Mendengarkan suara Wei Wei, aku khawatir dia tidak jauh dari rasa takut setengah mati. Ye Chong dan Xia Yuhe berlari keluar dengan cepat. Ketika mereka sampai di depan Wei Wei, mereka menemukan bahwa dia sedang menatap ke satu arah. Matanya membelalak. Ye Chong dan Xia Yuhe juga menoleh. Arah yang dilihat Wei Wei adalah posisi di depan pintu taksi. Posisi ini biasanya diperuntukkan bagi pramugari. Tapi saat ini, ada pramugari yang duduk di kursi. Itu adalah Wei Wei. Apalagi itu adalah mayat. Wei Wei tidak takut setengah mati saat melihat tubuhnya, dan itu cukup bagus. Xia Yuhe sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Xia Yuhe tiba-tiba berteriak, "Ah, lihat kabinnya." Ye Chong menoleh untuk melihat kabin. Saat ini, perubahan besar juga terjadi di dalam kabin. Meski awalnya lampunya tidak terang, namun tetap hangat. Saat ini, itu berubah menjadi lampu hijau menyedihkan yang biasa digunakan dalam film horor. Apalagi penumpangnya saat ini semuanya tewas. Di atas kepala mereka tergantung masker oksigen seperti itu, saat pesawat bergoyang. Beberapa orang yang telah meninggal sebelumnya dan dibawa ke kabin kelas 1 oleh Ye Chong dan yang lainnya tiba-tiba muncul di kabin lagi tanpa bisa dijelaskan. Pria parubaya yang meninggal lebih dulu, pencuri cilik, dan pasangan muda. Namun, luka di tangan pencuri kecil itu telah hilang, dan wajah pasangan muda itu bersih, dan sepertinya mereka tidak mati dalam perkelahian. Di ujung kabin, pramugari Lily juga ada di sana, tapi dia sudah meninggal. Ye Chong kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Ye Chong memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat berjalan kembali ke kabin kelas 1. Xia Yuhe juga mengikuti di belakangnya. Kemudian, ketika Ye Chong membuka pintu kabin kelas 1, pemandangan paling mengerikan terjadi. Sejak pesawat lepas landas, Ye Chong akhirnya melihat pemandangan paling menakutkan. Dia melihat di kursi kelas 1, dia dan Xia Yuhe terbaring mati. Dari sudut pandang orang ketiga, melihat tubuhnya sendiri memang agak aneh. Ketika Xia Yuhe melihat adegan ini, dia juga ketakutan. Apa yang terjadi? Ye Chong tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah pria berkerudung itu lagi. Tapi kali ini, pria berkerudung itu tidak muncul di ujung kabin, melainkan muncul tepat di belakang Ye Chong. Pada jarak sedekat itu, Ye Chong akhirnya melihat wajah orang ini dengan jelas. Wajah orang lain pucat, dengan warna hitam menyeramkan di sekitar mata dan bibir ungu. Dia tidak terlihat seperti manusia. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. Tadi sangka, kali ini pria berkerudung itu yang menjawab. Dia menjawab, "Saya adalah utusan dari dunia bawah." "Utusan dari dunia bawah? Anda? Apa maksud Anda?" Xia Yuhe bertanya dengan kaget. Utusan dari dunia bawah berkata dengan suara dingin. "Biar ku beritahukan padamu, kamu sebenarnya sudah lama mati. Saat pesawat mengalami turbulensi sebelumnya, pesawat itu turun dengan cepat,
menyebabkan kalian semua mengalami koma, dan karena dari kekurangan oksigen di kabin, semua orang mati. Wajah Xia Yuhe menjadi pucat, bagaimana ini mungkin? Utusan dari dunia bawah melanjutkan, alasan mengapa Anda masih aktif sebenarnya karena pikiran Anda selama hidup Anda adalah terlalu berat, tubuhmu sudah mati, tetapi jiwamu tidak menyadarinya. Dan misiku adalah membawamu jiwa ke dunia bawah. Mendengar ini, Xia Yuhe dan Ye Chong tercengang. Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, saya melihat mayat-mayat di mana-mana di pesawat dan diri saya sendiri sekarat di kabin kelas 1. Mereka berdua harus mempercayainya. Xia Yuhe menangis dan berkata, saya masih muda. Saya belum ingin mati. Utusan dari dunia bawah berkata, setiap orang yang meninggal mengatakan ini. Jangan buang waktu. Pergi ke dunia bawah dan terlahir kembali lebih awal. Ayo pergi. Xia Yuhe jelas yakin dan telah mengambil langkah. Ye Chong, sebaliknya, hendak mengikutinya dengan linglung. Tiba-tiba, Ye Chong menyadari ada yang tidak beres. Jika kematian orang lain adalah hal yang normal, bagaimana dia bisa mati? Dia hampir lupa bahwa dia dilindungi oleh tubuh Dewa Naga. Terlebih lagi, dengan budidaya Ye Chong, dia bisa hidup selama 10 atau 8 hari bahkan tanpa oksigen. Ye Chong diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Namun, dia juga takut dengan rangkaian bayangan menakutkan sebelumnya dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Sekarang Ye Chong telah menemukan level ini, dia telah menemukan banyak hal sekaligus. Semua yang terjadi tidak benar, kemudian, Ye Chong tersenyum sedikit, menutup matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk bangun. Ketika Ye Chong membuka matanya lagi, dia masih terbaring di kursi kelas 1. Utusan dari dunia bawah menghilang, begitu pula cahaya suram, cahaya hangat kembali seperti sebelumnya, hanya dengan Xia Yuhe di sampingnya. Xia Yuhe baru saja memejamkan mata, terlihat sangat gugup. Dia membuka matanya hampir bersamaan dengan Ye Chong. Wajah Xia Yuhe menjadi pucat, dan terlihat jelas bahwa dia juga sedang berhalusinasi. Pada saat ini, yang berdiri di pintu kabin kelas 1 adalah seorang pria berjaket hitam dari sebelumnya. Ternyata saat Black Jacket memasuki kabin kelas 1, dia mulai menggunakan halusinasi untuk mengendalikan Ye Chong dan yang lainnya. Pramugari Wei Wei awalnya ingin jaket hitam pergi, tapi sekarang dia jatuh di kaki jaket hitam. Meski dia belum mati, dia jelas ketakutan oleh halusinasi tadi. Melihat Ye Chong dan Xia Yuhe bangun, jaket hitam mendengus dingin, lalu berbalik dan keluar dari kabin kelas 1. Xia Yuhe memandang Ye Chong dengan bingung dan kaget. Apakah kamu juga mengalami mimpi buruk? Xia Yuhe bertanya. Pengalamanku adalah ini bukan mimpi, tapi ilusi yang diciptakan khusus oleh seseorang untuk kita, kata Ye Chong sambil melihat ke arah jaket hitam di luar. Jika kita benar-benar mengikuti utusan dari dunia bawah dalam halusinasi, maka kita akan benar-benar mati di dunia nyata, lanjut Ye Chong. Mendengar ini, Xia Yuhe menarik napas dan menghela nafas. Oke, ini sangat berbahaya. Siapa yang begitu kejam? Ye Chong mendengus, tanyakan saja dan kamu akan tahu. Dengan itu, Ye Chong berdiri dari tempat duduknya. Dia berdiri bangkit dan berjalan menuju kabin di luar. Ketika Ye Chong datang ke kelas ekonomi, jaket hitam dan kedua anak buahnya berdiri di lorong pesawat, menunggu Ye Chong. Ye Chong melirik situasi sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pasalnya, di dalam pesawat tersebut memang ada beberapa orang yang meninggal dunia, termasuk seorang pramugari Lili. Rupanya, ilusi jaket hitam bisa saja muncul pada semua orang di pesawat. Mereka yang tidak bertahan, dalam ilusi, mengikuti utusan dunia bawah. Setidaknya ada 1/5 orang tak bersalah di pesawat itu, semuanya. Skill yang dimiliki Black Jacket memang sangat ampuh. Namun,
Ye Chong juga tahu bahwa kemampuan ini harus bersifat bawaan. Jika diperoleh melalui pelatihan, ia tidak akan bisa mencapai level ini. Pada saat ini, jaket hitam melirik Ye Chong dan mencibir. Saya benar-benar tidak berharap bahwa kemauan Anda bisa dinilai begitu. Sayang sekali, ini hampir berhasil. Siapa kamu? Ye Chong tanya Black Jacket. Tersenyum dan berkata, lagi pula kamu akan mati. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa kami di sini untuk membunuh Xia Yuhe. Apakah perlu membunuh begitu banyak orang tak bersalah untuk membunuh Xia Yuhe? Bisakah kamu membunuhnya saja? Ye Chong terdakwa. Jalan. Mendengar ini, Xia Yuhe, yang bersembunyi di kabin kelas 1, sangat tidak senang. Jaket hitam mencibir, bisakah kamu menyalahkan orang-orang ini karena tidak beruntung? Siapa yang mengizinkan mereka berada dalam penerbangan yang sama dengan Xia Yuhe? Mereka pantas dibunuh secara tidak sengaja olehku. Dan di mataku, orang-orang ini hanyalah sekumpulan sampah. Mereka akan mati begitu mereka mati. Sungguh tak tahu malu. Kata Ye Chong. Jaket hitam tidak marah dan berkata sambil mencibir, kamu sama. Kamu adalah sampah, orang seperti kamu hanya pantas mati. Oke, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu, kata Ye Chong. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berbalik dan kembali ke kabin kelas 1. Jaket hitam mencibir, dan dua anak buahnya mengikuti Ye ke kabin kelas 1. Xia Yuhe segera mengepalkan pistol kecil di tasnya, mengeluh dalam hatinya bahwa Ye Chong telah memikat si pembunuh ke sini. Faktanya, inilah yang diinginkan Ye Chong. Setelah jaket hitam dan antek-anteknya masuk, mereka menutup pintu kelas 1. Jaket hitam mencibir, saya hanya bisa menyalahkan Anda atas kesialan Anda. Jika Anda tidak duduk di kelas ekonomi yang baik, Anda harus datang ke sini dan berpura-pura menjadi kabin kelas 1. Jika tidak, Anda masih bisa hidup. Xia Yuhe duduk dengan erat di kursinya. Memegang pistol kecil di tangannya, siapa kamu? Xia Yuhe bertanya. Jaket hitam melirik Xia Yuhe dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, setelah kita membunuh anak ini, giliranmu. Dengan mengatakan itu, jaket hitam perlahan berjalan menuju Ye Chong. Kemudian, hanya beberapa poni yang terdengar di kabin kelas 1. Dalam 2 putaran, leher jaket hitam dipatahkan oleh Ye Chong. Ada ekspresi sangat terkejut di wajah jaket hitam itu. Jaket hitam sendiri adalah prajurit tingkat surga dan menganggap dirinya tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mengira Ye Chong akan lebih kuat darinya? Dia tidak akan pernah memikirkan hal itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengira Ye Chong lebih kuat darinya. Namun, masih terlambat untuk menyesalinya sekarang. Melihat hal tersebut, kedua kaki tangan berjaket hitam itu segera berusaha melarikan diri. Alhasil, Ye Chong mengelak dan menyusul kedua orang tersebut. Baru saja mendengar suara bang, Ye Chong langsung menghajar salah satu dari mereka hingga tewas. Lalu dia menendang yang lain hingga jatuh. Satu-satunya yang tersisa, seorang pria asing yang mengenakan rompi biru, berkata dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, tidak, jangan bunuh aku. Ye Chong mendengus dingin, izinkan saya bertanya, siapa yang menugaskan Anda untuk membunuh Xia Yuhe? Dia orang dari saluran kedua Tiongkok, kata orang asing itu. Kentut, Ye Chong mengutuk. Meskipun hubungan antara saluran kedua dan saluran ketiga sangat dekat, karena hubungan antara saluran ketiga, saluran kedua dan grup Spring Thunder pasti tidak kompatibel. Namun, jika saluran kedua menggunakan cara tercela untuk menangani grup Chunlei, Ye Chong tidak akan pernah mempercayainya. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya bahkan jika kamu menggunakan beberapa cara. Saat dia mengatakan itu, mata Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dia mengaktifkan mata Dewa Naga dan langsung mengendalikan pikiran lawan. Sejujurnya, siapa yang mengirimmu ke sini? Ye Chong bertanya lagi. Orang asing itu berkata, itu seseorang dari grup Chunlei. Kesadaran orang asing itu masih jernih.
dan dia tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Mendengar ini, Xia Yuhe tercengang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Anda berbicara omong kosong. Orang asing itu berkata, ya, itu benar, saya tidak berbicara omong kosong, dan saya juga tahu bahwa tujuan orang ini sebenarnya adalah untuk bingkai kesalahannya. Beri aku saluran kedua, dan kamu juga bisa membunuh putri ketua tim. Ini disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah mengatakan ini, orang asing itu tampak bingung. Dia tahu dia seharusnya tidak mengatakannya, tapi dia hanya mengatakan kebenaran tanpa terkendali. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ye Chong dengan ngeri. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tahu ini, kamu bisa mati. Jangan bunuh aku kebenaran telah diungkapkan. Orang asing itu memohon belas kasihan. Ye Chong mencibir, haha, katakan yang sebenarnya. Bukan itu yang ingin kamu katakan? Sial, terlebih lagi, aku tidak pernah mengatakan aku akan membiarkanmu pergi. Kamu seharusnya mengharapkan ini ketika kamu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Itu salah satunya jam. Setelah mengatakan itu, sebelum pihak lain bisa mengatakan hal lain, Ye Chong memukul dengan telapak tangannya dan membunuh pihak lain. Trio jaket hitam semuanya dibunuh oleh Ye Chong. Setengah menit kemudian, Ye Chong dan Xia Yuhe keluar dari kabin kelas 1. Saat ini, hanya tersisa 3 jenazah di kabin kelas 1. Keduanya kembali ke kabin, dan kabin juga berada dalam kekacauan. Semua orang pernah mengalami halusinasi sebelumnya, tetapi sekarang mereka bangun dan menemukan orang mati di sekitar mereka, dan mereka semua ketakutan. Akhirnya, Wei Wei dan 2 pramugari lainnya membawa jenazah tersebut ke kabin kelas 1, dan semua orang perlahan menjadi diam. Wei Wei mengetahui kalau ketiga jaket hitam itu adalah orang jahat, namun ia tetap kaget saat melihat tubuh ketiga jaket hitam itu. Dia menoleh dan menatap Ye Chong dengan penuh arti. Saat ini, Ye Chong dan Xia Yuhe sedang duduk berdampingan di deretan kursi yang relatif longgar. Ye Chong bertanya pada Xia Yuhe, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya di dalam grup Chunlei? Xia Yuhe menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya, mereka semua takut pada ayahku, jadi beraninya mereka menyentuhku, sungguh tak terduga. Ye Chong berkata dalam hatinya, Xia Yuhe terlalu naif. Padahal, siapapun itu, mungkin ini akan menjadi skandal besar bagi grup Chunlei. Jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak besar pada grup Chunlei. Tapi bagaimanapun, pembunuhnya telah terpecahkan sekarang. Namun sayang sekali beberapa orang tak bersalah tewas di sini. Pesawat terus terbang dan akan tiba di Beijing dalam waktu setengah jam. Semua orang di pesawat sekarang ingin segera turun dari pesawat. Saat Ye Chong dan Xia Yuhe sedang berbicara, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Fakta bahwa seseorang dapat menelepon Ye Chong saat ini, terutama di pesawat, berarti identitas pihak lain tidak boleh sederhana. Halo, siapa itu? Ye Chong tidak peduli dan langsung menjawab panggilan itu. Halo, ini Tuan Ye Chong Ye. Saya pemimpin tim aksi grup Chunlei. Nama saya Lei Xianming. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di pesawat. Terima kasih telah menyelamatkan Nona Xia kami. Orang di telepon berkata pria itu. Ye Chong bersenandung, tidak terlalu terkejut bahwa tim Chunlei mendapat informasi di pesawat begitu cepat. Dia berada tepat di sebelah Xia Yuhe. Jelas bahwa Xia Yuhe belum menelepon atau menghubungi grup Spring Thunder. Oleh karena itu, grup Chunlei mengetahui apa yang terjadi di pesawat melalui saluran lain. Ini tidak sulit untuk dipahami, bagaimanapun, Xia Yuhe adalah putri pemimpin grup Chunlei, dan perjalanannya tidak akan sesederhana itu. Meskipun Xia Yuhe tampak sendirian, mungkin ada ahli yang diam-diam melindunginya sepanjang jalan. Saya khawatir sudah ada peluit rahasia dari Spring Thunder Group di pesawat. Jika momen kritis benar-benar tiba,
Xia Yuhe mungkin tidak akan terbunuh jika Ye Chong tidak mengambil tindakan. Lei Xianming melanjutkan, namun, Tuan Ye, ada satu hal yang masih ingin saya diskusikan dengan Tuan Ye Chong. Bagaimanapun, dampak dari masalah ini sangat buruk, jadi mohon Tuan Ye untuk tidak menyebarkannya, jika tidak itu akan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Tuan Ye juga akan memikul tanggung jawab yang sesuai. Kata-kata terakhir Lei Xianming jelas mengancam. Faktanya, alasan utama mengapa insiden ini menyebar adalah untuk membawa reputasi buruk bagi grup Chunlei. Diperkirakan Lei Xianming tidak tahu bahwa Ye Chong berasal dari saluran kedua. Jika tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Orang-orang di saluran kedua sangat ingin menangkap kuncir grup Chunlei, Yi Kuyu. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya dapat berbicara dengan siapapun yang ingin saya ajak bicara. Apakah Anda peduli, orang? Di telepon berhenti dan melanjutkan, tentu saja, Tuan Ye, kami membalas kebaikan kami. Kami harus itu akan memberi Anda mendapat manfaat tak terduga. Ye Chong tersenyum dan berkata, manfaat tak terduga, apa itu? Lei Xianming berkata dengan arogan, Tuan Ye, tolong jangan khawatir, apapun yang Anda inginkan, saya bisa melakukannya, saya akan memuaskan kamu. Ye Chong tersenyum dan berkata, sungguh, bagus sekali, saya ingin 1 miliar, bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Hehehe, Tuan Ye, Anda benar-benar tahu cara bercanda, Lei Xianming tersenyum. Sekalipun singa membuka mulutnya, ia tidak akan terbuka seperti ini. Aku tidak bercanda di sini. Aku benar-benar ingin 1 miliar, katakan saja padaku jika kamu memilikinya, kata Ye Chong. Lei Xianming tidak bodoh dan tahu bahwa Ye Chong melakukan ini dengan sengaja. Dia sangat tidak senang saat melihat sikap keras Ye Chong. Lei Xianming mendengus dingin, Tuan Ye Chong, jika Anda tidak mendengarkan saya harus bersikap sopan dulu, baru kemudian bertengkar. Saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda hari ini. Saya memerintahkan Anda untuk berurusan dengan semua yang terjadi di pesawat hari ini. Harap tetap diam. Kalau tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Ye Chong paling benci diancam, dan mencibir, benarkah, aku hanya ingin melihat siapa dirimu mampu, dan kamu dapat memesanku. Dengan mengatakan itu, Ye Chong menutup telepon sebelum Lei Xianming dapat melanjutkan berbicara. Di samping Xia Yuhe, tidak ada seorang pun di kota yang memperhatikan Ye Chong yang sedang menelepon. Dia hanya menoleh dan melihat awan di luar jendela, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setengah jam kemudian, pesawat akhirnya mendarat. Ketika pesawat mendarat, semua orang akhirnya menghela nafas lega, berpikir bahwa mereka akhirnya bisa melarikan diri dari pesawat neraka ini. Di luar dugaan, saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Xiaoxing, sekelompok orang langsung mengambil alih pesawat tersebut. Kelompok orang ini menggiring penumpang ke dalam pesawat tanpa keluar dari pintu keluar, malah mengendalikan seluruh penumpang dan membawa mereka ke ruangan kecil di sebelahnya dan menguncinya. Saya pikir para penumpang ini juga tidak beruntung. Sekelompok orang yang mengelilingi pesawat tidak lain adalah anggota Spring Thunder Group. Tampaknya kelompok Chunlei bekerja cukup keras untuk memblokir berita tersebut. Kecuali Ye Chong dan Xia Yuhe, semua penumpang di pesawat dibawa pergi, dan mayat di pesawat juga ikut dibawa. Ye Chong dan Xia Yuhe adalah orang terakhir yang turun. Rupanya orang-orang dari grup Chunlei punya pengaturan lain untuk mereka dan tidak menangkap mereka juga. Keduanya baru saja turun dari tangga pesawat, dan tak lama kemudian beberapa orang menghampiri Ye Chong dan Xia Yuhe. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an, dengan janggut lebat, sosok berotot, dan terlihat sangat kuat. Sekilas Ye Chong tahu bahwa pria besar ini juga seorang pejuang yang baik. Kemudian, dia berjalan ke arah Xia Yuhe, membungkuk hormat, dan berkata, Nona, kamu baik-baik saja. Xia Yuhe mendengus dan berkata, Lei Xianming,
apa yang kamu lakukan?" Ternyata pria ini, itu adalah Lei Xianming yang baru saja menelepon Ye Chong. Lei Xianming berkata, "Nona, dampak dari masalah ini terlalu buruk. Jangan khawatir. Kami hanya mengendalikan orang-orang itu, menyuruh mereka untuk tidak berbicara omong kosong, dan kemudian kami akan membiarkan mereka pergi." Setelah mengatakan itu, Lei Xianming melirik ke arah Ye Chong, mencibir dan berkata, "Tuan Ye Chong, kan, Anda benar-benar tangguh di telepon sekarang, begitu dia." Selesai berbicara, lebih dari selusin orang dari kelompok Chunlei mengepung Ye Chong. Lei Xianming mencibir dan berkata, "Ye Chong, coba saya lihat apakah Anda masih bisa berpura-pura menjadi kompetitif sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda lagi. Anda tidak diperbolehkan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di pesawat. Apakah Anda mengerti? Jika tidak, jangan salahkan saya untuk itu." Bersikap kasar. Ye Chong mengangkat bahu, seolah dia tidak menganggap serius kata-kata Lei Xianming. Lei Xianming sedikit tidak senang dan melanjutkan, "Biar saya beritahu Anda, saya sering melihat orang-orang seperti Anda. Apakah menurut Anda saya memiliki kemampuan dan bisa menjadi sombong seperti yang saya inginkan? Anda harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia." Kata Lei Xianming dalam informasi tersebut, jelas bahwa tidak cukup informasi tentang Ye Chong yang ditemukan. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti ini. Faktanya, hubungan antara Ye Chong dan saluran kedua masih sangat misterius. Oleh karena itu, wajar jika tim Spring Thunder tidak dapat mendeteksi hal ini. Namun, mengenai apa yang telah dilakukan Ye Chong di ibu kota, tim Chunlei telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Namun, semua informasi ini ditinggalkan oleh Ye Chong ketika dia meninggalkan ibu kota terakhir kali. Situasi Ye Chong saat ini belum diperbarui di sini. Oleh karena itu, Lei Xianming jelas tidak tahu bahwa Ye Chong sekarang berada pada level master setengah langkah. Dalam kesan Lei Xianming, dia mengira Ye Chong hanyalah seorang pejuang tingkat surga. Meskipun prajurit Tianji sudah tak terkalahkan di dunia manusia biasa, namun kelompok Chunlei mereka masih mampu menghadapi Ye Chong. Ye Chong, di sisi lain, hanya tersenyum tipis pada Lei Xianming, dan masih mengatakan hal yang sama. "Saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan, Anda tidak dapat mengendalikan saya." Bersambung.